Halo, jadi waktu itu kan eh, pada minta ngeles sebetulnya ya. Ngeles tapi jadi grup tante-tante tapi minta ngeles. Jadi aku pikir itu wah susah dong. Masa mau belajarnya apa matematik apa gitu. Nah sekarang baru kepikiran ada ide, yaitu ngelesnya kita mempelajari itu aja, IT saja untuk tante-tante. Jadi sekalian ini saya bikin playlist. Nama playlistnya itu di YouTube channel, ya. Nama playlistnya itu Tante Anti Gaptek. Wah, jadi sebagai tante itu harus tidak boleh gaptek. Nah ini eh, tolong saja di apa itu namanya di subscribe. Nah ini nama playlistnya, kalau repot bisa screenshot kalau nontonnya pas di TV ya, kan YouTube-nya keluar di TV. Nah, ini bisa screenshot, bisa apa namanya, QR code dari playlist kalau mau subscribe-nya di ini YouTube channelnya. Nama YouTube channelnya Ngeles sama Om Cecil. Ya, jadi sebagai tante itu kalau pengen ngeles, silahkan. Yang dipelajari adalah IT supaya jangan dituduh sebagai tante itu adalah gaptek semua. Nah, ini ya. Jadi kita isi pelajarannya, kita mulai belajar eh, bagaimana cara mencet komputer. Ini video nomor 1, ini sekarang tanggal 5 kayaknya betul. Ya, tanggal 5. Tanggal 5. Nah, terus jadi di apa namanya di playlist ini saya mau mengajarkan ilmu-ilmu IT yang sebetulnya perlu dan sering dipakai, terutama oleh para tante. Jadi saya bikin kurikulum. Nah, ini kurikulum untuk belajar IT. Jadi kita ada daftar ini ya, skill level IT-nya daripada tante. Jadi ada dibagi 4. Level 1 itu tante pemula. Jadi tantenya baru belajar IT, masih belum terlalu ahli ya. Nah, nanti kalau sudah lama, ini videonya bukan satu loh, nanti videonya banyak, nanti di playlistnya disimpan aja di WhatsApp gitu ya. Di WhatsApp nanti kan bisa kadang-kadang lihat. Nanti kalau saya sudah bikin lagi yang baru, nanti saya kasih tahu di WhatsApp. Itu level 1 tante pemula. Level 2 tante pintar mencet. Jadi mencetnya itu bisa tahu semua cara mencetnya. Level 3 adalah tante kerjanya cepat. Jadi kalau level 3 itu bukan cuma tahu cara mencetnya, tapi begitu, wah ini saya perlu sesuatu gitu, langsung si tante ini bisa kebut 5 menit selesai. Nah itu namanya tante skillnya sudah level 3. Nah yang level 4 itu adalah tante lihai. Jadi itu sudah tahu semuanya, IT semua gitu. Jadi sama anak SMA itu nggak kalah lah. Mungkin bisa diadu sama anak SMA masih bisa menang. Nah terus jadi saya kasih keterangan. Jadi cara mencet komputer, ada daftar skillnya. Kayaknya ini video nomor 1 cuma sampai 15 buat pembukaan gitu ya. 15 skill. Yang pertama, yang basic. Jadi kita masuk ke level 1 ini ya, tante pemula.
Jadi daftar skillnya dinomorin, nanti video berikutnya nanti di nomornya dilanjutin. Nanti bisa banyak, mungkin 100 lebih, bisa banyak sekali. Ya, oke. Jadi nanti saya kasih ini latihan, nanti tantenya latihan semua. Diusahakan bisa. Kalau nggak bisa, kalau masih nggak ngerti, bisa nanya di komen di bawah. Kan itu ada di YouTube, itu ada komen di bawahnya gitu ya. Nanti ditanya ini bagaimana Cecil gitu. Nah, caranya saya nggak ngerti yang nomor sekian. Nanti disebut nomor skillnya nomor berapa gitu. Oke. Ya. Skill nomor 1. Bikin account Google yang gratis. Nah, ini nggak usah diterangin ya. Mungkin sebagian besar para tante sudah pada tahu semua, jadi nggak diterangin. Terus bikin account Google, nanti dapat Gmail, ya Gmail account, nanti dapat email, nama email address, nanti passwordnya harus disimpan dan lain-lain. Sementara apa namanya? Sementara passwordnya ditulis di kertas. Nanti ada di skill yang di belakang-belakang itu, saya kasih tahu caranya membuat password yang efektif. Terus nggak mungkin lupa. Jadi suka banyak begini ya. Jadi itu tantenya saking asiknya bikin ini apa namanya register website sini, register website sana, terus tapi lupa sendiri. Nah, sudah lupa gitu nanyanya sama padahal nya nggak dikasih tahu. Terus ini waktu itu saya passwordnya lupa. Jadi nya yang nyatetin itu, yaitu termasuk saya itu begitu, ya. Nah itu tapi nanti sementara ditulis di kertas dulu. Oke, ini nomor 1 nggak diterangin ya, jadi dianggap udah bisa semua. Nomor 2, install Google Chrome. Ini Google Chrome itu begini nih, tuh ini semua Google Chrome. Coba saya lihat yang sebelah sini. Ya, ini Google Chrome. Ya, ini semua ini Google Chrome. Ada tabnya banyak. Sebagian besar udah punya. Kalau nggak punya ya udah bikin install. Ya. Terus harus nanti kalau sudah punya account Google yang gratis tadi, dapat Google Drive. Google Drive itu Google Drive saya dapatnya dari mana ya? Oke. Google Drive-nya, itu Google Drive itu banyak yang jarang masuk. Tuh. Banyak yang jarang yang make. Padahal ini paling penting, nanti semua sebagian besar ilmu-ilmu tante anti gaptek itu sebagian besar dari Google Drive ini. Itu ada Drive sini gitu ya. Jadi harus bisa ngebuka Google Drive ini. Itu sampai skill nomor 3. Ya. Skill nomor 3. Nah ini file saya ini kan saya ada macam-macam data, ada data murid di sini, ada macam-macam. Ya, jadi skill nomor 3 itu cuma ngebuka Google Drive-nya aja. Nah, ini bikin folder, skill nomor 4, bikin folder di Google Drive. Macam-macam caranya. Jadi yang paling sering itu biasanya kan pada nggak tahu tantenya. Jadi ini ditulis new folder, ya, new folder. Terus dia nanya nama new foldernya, kita tulis saja folder 01 itu misalnya. Itu nanti keluar tuh di bawah sini, ya, itu ada folder 01. Jadi caranya bisa ketik, diklik di bagian new itu ya. New itu nanti kalau nggak jelas ini saya screenshot deh. Screenshot juga pada belum banyak yang nggak bisa. Itu tuh. Ini nih. New. Sebentar.
dikecilin dulu. Ah, itu new di sini. Diklik new-nya, terus nanti ada pilihan milih folder. Ya, coba sebentar. New, saya screenshot. Nah ini, ya. Screenshot lagi. Oke, ini dikecilin lagi. Oke. Tuh, ya, new, terus nanti ada menu begini, pilih yang folder di atas nomor 1 tuh. Ya. Nah, nanti keluar. Cara lainnya bisa klik kanan, jadi pakai mouse, klik yang sebelah kanan, nanti keluar tulisan new folder. Tulis folder 02, misalnya gitu ya. Nah, itu keluar lagi. Ya, nggak apa-apa, nanti saya hapus. Oke, itu skill nomor 4 yang sangat-sangat mudah untuk pemula. Oke, skill nomor 5. Nomor 5 itu adalah Google Drive-nya di bookmark. Ya, Google Drive-nya di bookmark. Nah, cara nge-bookmark itu gampang ini. Ini kan ada, ini Google Drive nih ya. Ini Google Drive. Terus di atas, di paling atas, ini coba saya screenshot ini. Di paling atas itu ada ini apa namanya alamatnya itu. Terus diseret. Ini ada gambar gembok. Itu di situ ada gambar gembok. Gambar gemboknya diseret, terus dimasukin ke bookmark bar. Tuh. Salah. Ini misalnya Drive, Google Drive itu, gemboknya diseret. Itu. Itu di bawahnya. Ya, ini saya kecilin lagi. Jadi bookmark bar itu persis di bawahnya ini apa namanya alamat linknya URL ya alamat link URL-nya. Nah terus diseret ini gemboknya diseret bahasa Inggrisnya di drag terus dimasukin bookmark bar. Oke, itu nomor 5. Oke. Nomor 6, bikin folder di bookmark bar. Itu. Jadi nanti kalau ini ya, jadi misalnya nanti tante pada bikin itu, apa namanya, nge-bookmark itu, nanti biasanya penuh. Satu bar itu penuh semua, nanti nggak bisa ngisi lagi. Nanti bingung sendiri, keder. Nah, supaya jangan numpuk, terus caranya adalah kita bikin folder. Cara bikin foldernya ini di atas ini, klik kanan. Oke, di atas ini, kita klik kanan, di bookmark bar-nya. Ini ya. Di bookmark bar-nya itu kita klik kanan ya. Caranya klik kanan di bookmark bar.
klik kanan di bookmark bar. Terus nanti ada pilihan, ada tulisannya open bookmark, apa segala macam. Jangan pilihnya yang add folder, ya. Pilihnya yang add folder ini, ya, di bawah sini. Ada open bookmark, ada open new window, ada open incognito window, apa segala macam. Add folder. Ya, coba misalnya foldernya dikasih nama. Namanya latihan folder. Nah, itu tuh di atas, ya, di atas ini ada latihan folder tuh. Ada My Drive, Google, terus sebelahnya latihan folder. Google Drive-nya bisa dimasukkan ke itu folder yang di dalamnya, jadi dimasukkan, ya. Jadi di bookmark bar-nya itu jangan banyak-banyak, nanti keder sendiri. Ini sebelum di pinggirnya saya udah bikin tuh ini folder saya sendiri yang complicated, di dalamnya ada banyak. Jadi untuk hari ini jadi saya bikin folder baru lagi buat latihan. Nanti dihapus gitu ya. Itu namanya latihan folder di situ. Nah, di dalam foldernya bisa diisi subfolder lagi, bisa di dalamnya lagi. Kita latihan lagi misalnya. Jadi diklik kanan lagi di situnya, diklik kanan, add folder, tulisannya subfolder. Nah, subfoldernya bisa diseret, dimasukkan ke latihan folder itu, ya. Oke, nggak apa-apa, itu nanti waktu dieditnya di bagian itu doang, ya. Jadi nomor 6, bikin folder di bookmark bar-nya. Jadi nanti kalau link yang banyak itu nanti kan suka banyak link, ada link Shopee, ada link Facebook, ada link Gojek. Nah, itu semua dicatat semua, dimasukkan ke folder-folder itu. Jadi semua link masakan-masakan itu nanti dimasukkan situ semua. Jadi itu lengkap, ya. Ya, itu nomor 6. Nanti kalau foldernya udah penuh juga di dalamnya, mau diisi subfolder juga, itu pakai yang nomor 7. Oke, kalau mau lebih itu lagi, itu nomor 7 ya. Nomor 8, kalau isi bookmarknya mau dirapikan lagi, ya, bisa pakai bookmark manager. Jadi ini klik kanan di situnya, di bookmark bar-nya diklik kanan, terus ada pilihan bookmark manager di bawah sini nih. Nah, keluar keluar bintang ini, ya. Ini penting ini, yang nomor berapa ya? Tadi nomor 8. Ini kenapa begitu? Karena bookmark manager itu nanti waktu kalau kita mau merapikan folder-folder yang lainnya itu bisa lebih gampang. Jadi ini kan sekarang lagi ngebuka subfolder yang ini gitu ya. Ini bisa diseret ke sini. Nanti keluarnya gambar bintang. Nah, gambar bintang ini penting ini. Jadi gambar bintang ini adalah di dalamnya itu tadi folder namanya latihan folder. Jadi kalau kita klik sini, bookmark bar itu kita masuknya di dalam folder. Kalau kita masuk ke subfolder, kita masuk ke subfolder, kalau ngedrag ke sini, itu ada nama bookmark keluar bintang lagi.
Nah, bintang ini kalau dibuka ya, kalau dibuka bukan folder, masuknya ke subfolder. Oke, nggak ngerti nggak apa-apa. Nanti coba latihan ya. Tapi ini jadi bintang ini adalah bookmark untuk folder bookmark ya. Terus namanya bisa diganti. Jadi yang ini namanya subfolder gitu ya. Ini bisa di-copy, bisa masuk sini. Bisa masuk ke ini dalam latihan folder ya. Jadi kalau kita klik yang subfolder, nanti keluar tab baru, yaitu masuk subfolder. Oke, nggak ngerti nggak apa-apa. Buat latihan dulu. Ya. Jadi ini tadi nomor berapa? Nomor 8. Nomor 8 kita latihan buka bookmark manager. Nomor 9 bookmark subfolder. Ini nanti keluar tanda bintang. Oke. Satu lagi. Bukan, itu nomor 10 ya. Jadi tadi nomor 9. Nomor 10 bikin workspace. Workspace itu artinya begini. Ini kan banyak yang nggak tahu ini. Padahal ini penting. Jadi workspace itu, ini ada layar gitu ya. Ada layar. Nanti kalau ada kerjaan yang lain, biasanya kan penuh layarnya. Nah, layar yang penuh itu nanti bikin bingung. Jadi, kita bikin workspace, pencet F3. Kalau di Mac, ini ya Mac ya, F3, nanti di atasnya ada pilihan untuk workspace yang mana yang mau dipakai. Ya, ke F3 gitu. Kalau mau nambah, ada di kanannya ada tanda plus. Itu coba saya screenshot aja nih. Oke. Ini nanti di atas ada kayak gini. Nanti bisa pilih. Ini saya udah punya berapa ini? Ada 4. Ada 4. Jadi nanti ini kan sekarang saya lagi ngajar yang ini ya, Tante Anti Gaptek ini. Di luar itu saya punya banyak ini, punya banyak workspace. Nanti kalau lagi kerjaan yang lain, pindah ke kiri, pindah ke kanan. Kalau di Mac pakainya F3. Kalau di Windows pakainya itu Windows Control D. Jadi ada di sini nih, di keyboardnya ada tombol window, terus gadget control sama D. Itu nanti keluar di atasnya, ya. Nah ini terus itu nomor 10. Coba latihan ya yang nomor 10. Nomor 11 pindah-pindah antara workspace. Jadi ini saya punya 4 workspace. Kalau mau pindah ke workspace-nya yang ke kirinya, misalnya ini saya nomor 3 nih, mau pindah ke workspace nomor 2, jadi kan ke kiri. Jadi kalau di Mac, pencetnya adalah kontrol panah kiri. Kalau mau ke kiri lagi, pilih lagi panah kiri lagi. Kalau ke kanan, kalau pakai window, pencetnya window, kontrol, panah kanan. Panah kiri, panah kanan. Ya. Oke. Ya. Sebentar, ini masih screen sharing nggak ini?
Oke. Oh, masih tuh. Ya, masih screen sharing. Ya. Ini jadi itu nomor 11. Nah, nomor 12 itu eh dibikin kiri kanan. Jadi ini kan biasanya ada yang apa namanya? Biasanya cuma satu kayak gini, window-nya satu. Terus kadang-kadang nggak dimaksimize window-nya gitu ya. Nanti keluar gambarnya kayak gini. Nah, kalau mau supaya bisa keluar di kiri dan di kanan, caranya ini ada di kiri sini ada tombol maximize minimize. Jadi bisa dibuat ngecilin dan gedein gitu ya. Jadi caranya ini tombol maximize-nya dipencetnya yang lama. Terus style window to the left of screen. Jadi dipatok di kiri. Nah, oke. Terus, tadi baru kiri. Jadi supaya punya dua, misalnya ini ya, tombol maximize-nya dipencet yang lama. Bisa F3, pencet F3, terus diseret, digabungkan ke workspace yang lain. Gitu ya. Jadi satu di kiri, satu di kanan. Nanti ini tab-nya kan banyak nih, tab-nya bisa pindah-pindah. Tuh, gitu. Jadi ada tab yang kiri, ada yang kanan. Nah, nomor 12 itu penting. Saya itu hampir semuanya kiri kanan begini, jadi nanti waktu ngedrag, waktu bikin link, itu kiri kanan begini. Jadi link dari kiri di copy ke kanan, link dari kanan copy ke kiri. Jadi bisa kerjanya lebih cepat. Ya, oke. Ya, nanti ada latihan. Itu nomor 12. Nomor 13, buka WhatsApp di Google Chrome. Nah, ini juga banyak yang nggak tahu. Padahal penting. Ya, kalau saya itu, caranya ini, webwhatsapp.com. Ya, webwhatsapp.com. Terus diklik WhatsApp web. Nah, nanti dia keluar WhatsApp biasa. Ya, jadi ada orang-orang di sini gitu. Oke, itu WhatsApp. Jadi nanti ngetik WhatsApp-nya bisa di sini. Itu nomor 13. Buka WhatsApp. Oke, banyak yang bisa tapi banyak yang belum bisa. Nomor 14, tab-nya itu kalau misalnya kita butuh banyak, tab-nya itu harus diduplikat yang banyak gitu. Misalnya kita kerja, kadang-kadang kita butuh berapa tempat gitu ya. Butuh foldernya butuh banyak gitu. Nah, tab-nya itu dibikin yang banyak. Caranya diklik kanan terus diduplikat. Ya. Oke, itu pasti bisa. Udah gampang ya, kayak gitu. Nomor 15 ini juga jarang. Jarang yang pakai tapi penting. Jadi kalau ada tab-nya di Google Chrome itu yang sering dipakai kayak WhatsApp ini, dibikin pin. Caranya klik kanan gini, di tab-nya diklik kanan terus pilih pin. Nah, pin itu jadinya kecil di pojok sini.
Ya, pinnya jadinya kecil di situ. Nah, jadi gitu. Ini 15. Jadi hari ini 15, cuma 15 tapi lama ya. Nggak apa-apa. Hari ini cuma 15 dulu. Nanti saya bikin lagi. Ini menurut saya ya lumayan kepake lah. Ya, ilmu-ilmu kayak gini. Nanti saya kasih lagi ilmu yang lebih susah. Jadi itu kalau ada request silahkan loh ya. Kalau ada request itu saya rencananya yang video yang kedua itu mengenai Google Dokumen, yang ketiga mengenai Google Drive, keempat Google Sheet. Nah, Google Sheet juga panjang, mungkin nggak cukup satu video, mungkin banyak gitu ya. Kalau dari request silahkan mengenai apa gitu, nanti di nomornya dilanjutin terus. Nah, ini ya saya minta sama kepada geng tante itu untuk di subscribe supaya saya subscribernya banyak. Targetnya 1000. Nah, kalau 1000 nanti dapat banyak. Nah, itu kemudian bentar. Jadi kalau ada teman dikirim link supaya pada subscribe di channel ini, channel Tante Anti Gaptek. Bukan, nama channelnya sebetulnya ini Geles sama Cecil. Ya, tapi playlistnya Tante Anti Gaptek. Nanti saya kirim di WhatsApp deh, itunya apa namanya linknya. Nah, jadi kepada tante di geng tante itu harap cepat-cepat subscribe. Sebab 10 subscriber pertama akan dapat sertifikat Tante Gerak Cepat. Nah, ya. Nah, Tante Gerak Cepat itu ada sertifikatnya. Sertifikatnya itu saya bikin, ya. Saya bikin sertifikatnya gambarnya ini nih. Ini dibikin di Canva gitu. Nah, ini coba saya gedein ininya. Tuh. Ya. Saya udah bikin. Ininya dikecilin. Nah. Sertifikat Tante Gaptek. Nah, jadi ini sertifikat diberikan kepada, nanti tolong waktu subscribe terus lapor ya di komen saya sudah subscribe gitu. Nanti namanya, soalnya nanti namanya dipasang di sini. Subscriber nomor 1 misalnya gitu ya. Nah, ini nanti tanggalnya saya masuk, nanti saya tagkan di sini pakai apa ya gambarnya, pakai Jamboard, Google Jamboard ya. Nah, ini sertifikatnya dari saya sama dari si Jojo sama si Iput. Ya, nanti nanti kalau sudah dapat sertifikat subscriber yang paling pertama itu, ini nanti gambarnya dimasukkan ke supaya sah sertifikatnya itu menjadi non-fungible token tuh, ya. Nanti saya bikin di sini. Ini cuma contoh, ya, contoh nanti kalau itu. Nah, non-fungible tokennya itu kemudian nanti bisa disimpan, nanti ditransfer. Ini kayaknya udah tadi. Nanti bisa latihan transfer. Jadi kalau belum ngerti cara terima transferannya nggak apa-apa. Nanti saya catat. Nanti kalau udah punya account nama websitenya OpenSea. Nanti kalau sudah buka account di OpenSea, accountnya gratis, ya, accountnya gratis. Nanti kalau sudah buka account di OpenSea, nanti saya transfer
non-fungible token, nanti masuk di galerinya tante, ya, gitu. Ini masuk sini. Jadi nanti saya transfer untuk sementara, ya kalau belum ditransfer, ya saya cuma kirim linknya doang, nanti copy link nanti dimasukkan ke sana, gitu ya, disimpan. Itu kalau non-fungible tokennya, kalau saya terkenal itu nanti bisa dijual, boleh. Ini nanti orang-orang pada jual. Nih, sebentar ya. Ini sebelumnya saya udah bikin ini. Ini adalah non-fungible token bikinan saya yang pertama. Nama NFT-nya itu adalah, nama parrotnya Sikomo. Jadi saya panggilnya Sikomches. Nah, Sikomches ini kemudian foto ini buat latihan. Tapi nanti ya harganya naik juga gitu. Nanti akhirnya saya jual juga kan lumayan. Gitu, NFT ya. Ini jadi tadi gimana ya? Ini sesi correction. Nah itu. Jadi nanti saya bikin subscriber nomor 1 sampai 10, nanti kirim namanya, nanti saya bikin, nanti saya kirim linknya. Itu bisa dijual. Wah, siapa yang jual? Tuh orang-orang pada nggak ada ya. Ini orang-orang yang jual. Bukan yang sesi collection yang lain. Ya. Explore, tuh orang-orang pada jual. Ya. Tuh ini ada gambar orang ngejual gambar macam-macam. Nanti bisa belinya pakai Ethereum. Ya, jadi nggak boleh gaptek. Dilarang gaptek. Itu jadi begitu, ya. Jadi ini adalah video pertama. Video pertama semoga laku lah gitu channel saya. Jadi coba sampai segitu. Nanti saya bikin lagi videonya. Nanti videonya silahkan tunggu. Nanti kalau sudah ini tapi dilatih ya, latihan nomor 1 sampai 15 latihan sampai bisa semua. Nanti kalau terbukti bisa, nanti bisa dites. Tantenya nanti dites. Kalau tante yang ikut tes, waktu tesnya pakai Zoom, nanti tante yang bisa lulus tes, saya kasih sertifikat lagi pakai NFT lagi. Ya. Oke. Terima kasih sudah menonton. Ya, harap subscribe. Dadah.